Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru PAI yang saya hormati. Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 89 disajikan beberapa contoh materi pokok dan bahan ajar. Mahasiswa dapat menyusun materi ajar berdasarkan struktur pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, di sini Bapak Ibu harus bisa menyusun materi ajar ya berdasarkan struktur pengetahuan ini. Ya. Oke, bagaimana contoh soalnya? Kita lihat di sini Bu Aziza akan mengajar kelas 4 semester 1 di pelajaran 1, kemudian dalam RPP-nya menyajikan materi tentang Al-Quran surat Al-Falaq waktu subuh. Nah ini Rasulullah sering membaca surat ini terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Dalam Quran surat Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad agar mengatakan aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh. Maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung pada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Materi yang disajikan Bu Aziza ini termasuk kategori yang mana? Nah, apakah A, fakta, konsep, prosedur, metakognitif, atau prinsip? Nah, Bapak Ibu harus tahu nih tentang struktur pengetahuan ini. Kira-kira materi ajar yang diberikan oleh Bu Aziza ini masuk ke dalam struktur pengetahuan yang mana? Kalau sudah tahu jawabannya, ketik di kolom komentar ya. Oke, di pembahasannya ini untuk menyusun materi ajar ya. Ini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi dulu standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Kemudian identifikasi jenis-jenis materi ajar yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Kemudian menentukan jenis materi sesuai dengan standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Dengan cara membuat pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi dasar. Kemudian memilih sumber bahan ajar. Ya, sumber belajar adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk belajar yakni dengan berupa orang, benda, pesan, bahan, teknik, dan latar. Nah, ini untuk langkah-langkah menyusun materi ajar. Jadi harus disesuaikan dengan kompetensi ajarnya. Jangan sampai materi ajar ini di luar dari kompetensi dasar yang akan diajarkan. Nah, untuk menyusun bahan ajar ya ini Bapak Ibu bisa screenshot ya ini bagaimana cara-caranya ya bahan ajar itu apa, materi ajar itu apa. Nah, kemudian selain mengetahui tentang menyusun materi ajar, kita juga harus tahu tentang struktur pengetahuan ya. Struktur pengetahuannya itu ada ini ya, ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Apa itu? Faktual itu adalah pengetahuan teknologi atau pengetahuan detail yang spesifik dan elemen. Jadi, contoh fakta bisa berupa kejadian atau peristiwa yang dapat dilihat. Nah, ini adalah pengetahuan faktual. Jadi, yang fakta yang terjadi, peristiwa yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau diraba. Seperti perangan pada zaman Nabi, kemudian bukti-bukti masuknya Islam, kemudian tadi ya, di contoh soal ya ini adalah tentang pengetahuan faktual ya. Jawabannya adalah yang A nih, pengetahuan tentang fakta, tentang faktual. Jadi materi ajar yang tadi oleh Bu Azizah tadi ya ini di sini contohnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu mengatakan aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh. Nah kemudian di sini ada juga Rasulullah SAW sering membaca surah ini, terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Nah ini adalah struktur pengetahuan faktual, ya atau yang berupa fakta-fakta. Nah ini tentang pengetahuan faktual. Kemudian ada juga pengetahuan konseptual, yaitu pengetahuan yang lebih kompleks berbentuk klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi. Jadi ini lebih kepada konsep, ya. Jadi kalau materinya berupa pengertian, kemudian mungkin contoh-contoh juga hikmahnya. Nah ini masuk kepada pengetahuan konseptual.
Nah, kemudian ada juga pengetahuan prosedural. Ya, pengetahuan prosedural ini pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu. Ya, termasuk pengetahuan keterampilan, algoritma, urutan langkah-langkah, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada materi ajar tentang sholat misalkan, atau tentang wudhu, nah ini masuk ke pengetahuan prosedural. Kemudian ada pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan tentang kognisi, atau mengetahui dan memahami yang merupakan tindakan atas dasar suatu pemahaman meliputi kesadaran dan pengendalian berpikir, serta penetapan keputusan tentang sesuatu. Nah ini lebih kepada hikmah. Ya, kalau tadi yang pengetahuan konseptual itu tadi tentang misalkan macam-macamnya, pengertiannya, ya, kemudian contoh-contohnya juga mungkin seperti itu. Ya, ini untuk pengetahuan konseptual. Tapi kalau pengetahuan metakognitif ini lebih kepada hikmahnya. Ya, jadi lebih tinggi daripada pengetahuan konseptual. Nah, ini harus Bapak Ibu pahami juga untuk membuat materi ajar, ya, harus disesuaikan. Jadi kompetensi dasarnya kira-kira membutuhkan pengetahuan yang mana. Jadi harus disesuaikan materi ajarnya dengan struktur pengetahuannya. Baik Bapak Ibu Guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.